Ya, pujian yang mengarahkan kita kembali agar kita tahu apa tujuan hidup kita yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Nah, malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya bersama dengan hamba Tuhan Pak Max Melkiano Masih. Selamat Ya, malam Pak Max. selamat malam Pak. Selamat malam ya. Ya, Hari ini Tuhan. tema yang akan diangkat berkenaan dengan hidup yang berkualitas ya Pak Iya, Max. betul. Ya. Hidup Mungkin yang Pak Max berkualitas. bisa, ya hidup yang berkualitas. Iya. Mungkin Pak Max bisa sampaikan apa yang dimaksud dengan hidup berkualitas itu. Apakah sekarang kalau saya sukses sebagai manajer dalam sebuah perusahaan belum dikatakan hidup yang berkualitas? Mungkin Pak Max disampaikan kepada Iya. callers di mana mereka berada hari ini. Iya, puji Tuhan. Shalom, callers, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali kembali dalam renungan online malam ini bersama gembala kita, Pak Mesak. Jadi kita akan membahas kenapa saya mengangkat tema mengalami hidup yang berkualitas. Karena saya percaya dalam pandangan kita mengalami hidup yang berkualitas itu kata sukses, ya, berhasil. Memang itu yang menjadi kerinduan semua orang. Tetapi dalam konteks ini saya berbicara mengenai mengalami hidup yang berkualitas. Penekanannya kepada di dalam kehidupan mereka diwarnai oleh kasih dan damai. Jadi suasana misalnya di dalam keluarga, ya, mereka menikmati yang namanya kebersamaan. Mereka menikmati yang namanya kerukunan. Jadi ada keharmonisan di dalam kehidupan mereka oleh karena kasih dan damai itu yang mewarnai kehidupan keluarga atau satu komunitas atau kehidupan yang sedang kita jalankan hari-hari ini. Karena saya percaya kalau kita mengalami akan hal ini, itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kita dipanggil untuk supaya kita memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi itu Pak Gem, kita kenapa saya secara pribadi mengangkat bagaimana mengalami hidup berkualitas. Jadi itu yang saya mau sampaikan dan bagaimana supaya hari-hari ini keluarga kita khususnya jemaat Tuhan ya sungguh-sungguh kita mengalami yang namanya anugerah atau berkat dari Tuhan karena memang orang-orang yang mengalami kasih dan damai adalah orang-orang yang siap untuk mengalami anugerah atau berkat dari Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang terkasih, callers dimanapun Anda berada hari ini, pastikan kita masuk dalam kategori hidup yang berkualitas karena kita memiliki damai, sejahtera, dan kasih. Ya. Karena itu merupakan adalah DNA Kristus, DNA Allah Ya. dalam hidup kita. Sebab kalau kita punya damai sejahtera, maka saya percaya dalam situasi apapun juga kita tidak akan menjadi tergoncang dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita punya kasih, maka saya percaya tidak ada satu orang pun yang mampu melukai hati kita. Ya. Nah, pertanyaan lanjutan daripada sesi ini adalah bagi ini Pak Max. Kalau Ya. tadi dipaparkan bahwa hidup yang berkualitas adalah hidup yang diwarnai dengan kasih dan anugerah Tuhan, ya, Ya. dengan damai sejahtera. Amin. Nah, pertanyaan menarik. Bagaimana kita hari ini berjuang untuk mampu mendapatkan hidup yang berkualitas itu? Ya. Apakah kerja keras? Apakah disiplin jasmani kita menentukan kita Iya. akan memperoleh hidup yang berkualitas itu? Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan ya. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Ya, satu ayat ini firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau di ayat 9 kan itu ada satu kata sebab. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya
terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kunci untuk bagaimana mengalami hidup yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tadi saya katakan kenapa saya mengangkat tema ini, karena kehidupan yang mengalami hidup yang berkualitas di sana ada kasih dan damai. Nah, kenapa ada kasih dan damai di sana? Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, saya percaya oleh karena kasih dan damai itu yang mempengaruhi di dalam perkataannya, di dalam ucapannya, sehingga di dalam perkataannya, di dalam ucapannya itu tidak ada kebencian di sana, tidak ada caci maki di sana, tidak ada kejahatan. Sehingga sungguh-sungguh yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera itu yang terpancar. Itu yang dapat dilihat dan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain, di mana sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena memang itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kehidupan kita yang diwarnai dengan karakter Allah ya. Kasih Allah. Karena itu terlihat dari apa yang kita ucapkan. Apa yang kita katakan. Dan saya percaya, biarlah ini juga ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena saya juga ya dengar, baca, lihat. Terjadi perselisihan, perpecahan, terutama di dalam keluarga-keluarga, apalagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini, kita harus menjaga yang terutama dalam perkataan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. Jangan sampai kalau di dalam kitab Yakobus pasal 3, oke, kita baca ya firman Tuhan ini. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, nah dikatakan ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, kembali lagi untuk bagaimana yang namanya hidup yang berkualitas itu yang diwarnai oleh kasih dan damai. Karena saya percaya dari lidah kita, ucapan kita. Jangan sampai seperti yang firman Tuhan saat ini katakan, dari satu sisi keluar berkat, sisi yang lain keluar kutuk. Nah, itu yang membuat kehidupan di dalam kebersamaan, kehidupan di dalam kerukunan, ada hati-hati yang terluka, mungkin terluka. Nah, saya di dalam keluarga, ya saya juga memang sebagai manusia terkadang juga agak keceplosan ya. Perkataan kita, lidah kita. Tetapi setelah menyadari, waduh, ini bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya. Ya kita harus bagaimana juga cara mengobatinya, cara merangkul. Saya percaya sebagai orang tua, memang kita di satu sisi kita tegas. Tetapi di satu sisi yang lain, bagaimana juga kita lembut. Ya ini untuk bagaimana supaya yang namanya damai sejahtera itu, yang namanya kasih itu terus terimpartasi di dalam khususnya kehidupan keluarga kita. Karena saya percaya hari-hari ini ya banyak hal yang akan membuat kita agak terganggu. Apalagi bicara masalah-masalah kebutuhan, masalah-masalah yang menjadi keperluan kita. Tetapi saya percaya Tuhan punya banyak cara ya. Amen. Untuk bagaimana memelihara kita, melindungi, memberkati kita. Karena keluarga yang siap, keluarga yang mengalami kasih
dan damai dari Tuhan adalah keluarga yang siap untuk memperoleh berkat Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita siapkan wadah kita. Keluarga kita, khususnya hati, ya, yang kasih dan sukacita dari Tuhan untuk supaya kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Wow. Kita Haleluya. mendapatkan petunjuk yang sederhana namun tidak terlalu mudah, yaitu untuk menjadi orang yang memiliki kualitas hidup yang berkualitas. Ternyata awal dan pangkalnya adalah kemampuan kita mengendalikan lidah. Ya. Ya, sebab kenapa? Lidah itu cerminan hati kita. Kalau hati kita busuk, maka yang keluar akan busuk. Ya. Kalau hati kita berjernih, yang akan keluar dari perkataan-perkataan yang murni. Dan kalau kita membangun kebiasaan perkataan yang positif, maka kita sedang membangun atmosfer dalam komunitas kita, dalam keluarga kita untuk memiliki sikap yang positif. Ya. Jadi hari ini Pak Max sudah menyampaikan dengan sederhana, ternyata untuk hidup yang berkualitas sangat ditentukan dari kualitas perkataan kita. Nah, oleh sebab itu, scholars dimanapun Anda berada, kita harus sadar bahwa perkataan kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaan yang ketiga yang Pak Max yang saya pikirkan lagi loh. Ya. Kalau kita punya hidup yang berkualitas, kira-kira dampaknya apa kepada diri kita maupun kepada orang lain? Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau diibaratkan ya sebuah botol, nah misalnya botol aqua gitu ya. Kalau botol itu diisi dengan air aqua, paling harganya 3.000 sampai 5.000 lah ya. Kita boleh dapatkan air aqua itu. Tetapi kalau kita isi dengan jus, berubah lagi kualitasnya. Beda harganya ya. Beda lagi harganya. 10.000 sampai 20.000 lah ya. Nah kalau kita isi dengan madu, berubah lagi. Ya. 100.000 sampai Bisa lebih. 50 sampai 100.000 lah ya, atau lebih daripada itu. Apalagi Bapak Ibu kalau diisi dengan minyak wangi. Oh aduh, Wow. betapa harum gitu ya. Minyak wangi. Bisa jutaan itu, Pak. Bisa jutaan harganya. Tetapi coba kalau diisi dengan air comberan. Waduh, nggak akan bisa dinikmati. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kita mau mewarnai hidup kita seperti apa? Kita mau mengisi kehidupan kita dengan apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 119, memang ini berbicara kepada anak muda ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu untuk kita semua. Mazmur 119 ayat yang saya akan baca ayat yang ke-9. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau, ajarkan ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kita, apa yang kita terima, apa yang kita isi dengan kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita, seperti apa yang sudah diungkapkan tadi oleh Pak Gem. Jadi dari hati keluar, dari hati terpancar. Makanya dari kitab Amsal juga menyatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Saya percaya kalau dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan perkataan-perkataan Allah, maka itu juga yang menguasai hati dan pikiran kita. Amen. Dan outputnya juga pasti akan keluarga, akan memberi semangat. Amen. Hal-hal yang, karena hari-hari ini saya percaya itu yang diperlukan oleh banyak orang. Untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan,
untuk saling menolong, menyemangati, memotivasi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya percaya dampak dari kehidupan kita, saya percaya tergantung bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Amin. Mengisi hati kita dengan hal-hal yang berkualitas. Nah itu, Pak Gam, puji Tuhan. Wah, luar biasa, pemaparannya sangat gamblang dan jelas. Iya. Bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas, itu kita sadar bahwa hidup yang berkualitas ditentukan mulut kita. Anak-anak kita akan menjadi monster atau menjadi anak-anak yang baik bergantung cara didik kita dengan perkataan kita. Ya, keberhasilan, kesuksesan kita seringkali juga ditentukan oleh perkataan kita. Jadi hari ini saya mau callers semuanya benar-benar mampu mengendalikan dan menjaga tutur kita, karena keberhasilan, kesuksesan anak-anak seperti apa ditentukan oleh perkataan kita hari ini. Namun Pak Max juga sudah jelaskan dengan gamblang hari ini, ternyata pangkal daripada perkataan adalah hati. Jadi perkataan kita itu menggambarkan hati kita. Jadi kalau ada orang-orang yang perkataannya tajam, yang suka melukai perkataannya, berarti hatinya hati yang terluka. Kalau dia banyak memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang menyembuhkan orang, perkataan yang memberikan semangat, berarti hatinya hati yang benar. Dan bagaimana kita menjaga hati, seperti Pak Max tadi sampaikan, kita harus mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini dalam rangka tugas itulah kami gereja Tuhan, gembala-gembala melatih saudara mendengar firman dengan tidak bosan-bosan. Sekalipun kita pagi, siang, malam kita berjumpa dengan firman, karena kita memastikan hati saudara penuh dengan firman, dan firman akan membuat kita punya perkataan yang besar ya. Hari ini kita mendapatkan penjelasan yang begitu luar biasa dengan gamblang dan lugas sekali, bahwa kita harus memiliki hati yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Mari kita berdoa. Terima kasih pada hari ini Tuhan menyapa kami dengan lembut, mengajar kepada kami bagaimana kami memiliki hidup yang berkualitas. Itu dimulai dari perkataan kami, perkataan yang positif, perkataan yang benar, perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang tidak membuat orang kepahitan, tetapi perkataan yang membebat setiap luka batin orang lain. Dan perkataan-perkataan kami hanya bisa berhasil, selaras, dan mempunyai sifat yang permanen kalau hati kami juga benar. Kalau hati kami tidak benar, kami bisa berkata benar, tapi itu tidak punya efek yang lama. Tetapi kalau hati kami benar, maka perkataan kami punya efek yang lama untuk berkata dengan benar. Dan hati kami hanya bisa benar kalau diisi oleh firman Tuhan. Hari ini bangkitkan roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan dalam kehidupan callers, karena mereka akan menghadapi hari-hari mereka bukan dengan keadaan situasi yang tidak mudah, tapi hamba percaya mereka akan kuat menghadapi segala perkara. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, esok hari kita berjumpa dalam acara 7 Series, kita bicara masih tentang penundaan ilahi ya. Tadi kita bahas, hari ini kita bahas tentang kenapa Tuhan menunda sekian lama untuk mengatakan di mana negeri milik pusaka Abraham. Padahal Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, Allah yang memanggil Abraham, tetapi Allah yang menunda untuk memberitahunya. Besok masih kita masuki 7 Series, kenapa Tuhan menunda kelahiran Ishak sampai Abraham umur 100 tahun ya. Jadi sepanjang minggu ini kita akan bahas 7 Series tentang penundaan ilahi ya. Dan besok kita akan berjumpa dengan call malam juga, ada firman yang akan ditaburkan, dan pagi hari besok kita akan mendengarkan sajian firman juga dari hamba Tuhan. Pagi, siang, sore kita digeber oleh firman Tuhan supaya hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi informasi untuk ibadah tatap muka offline, sekali lagi kita menanti PSBB yang diterapkan di Kabupaten Karawang ini dicabut ya. Nanti kita ada informasi, dan mungkin hari Sabtu kita ada informasi untuk kepastiannya. Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love, we stand together.